Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Maria Sarina Erliana Sana. Saya mengajar di SD Impres Marapokot, Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kedua di kelas 4. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran saya. Mohon kritik dan saran dari dosen penguji. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Apakah semua sudah sarapan pagi sebelum ke sekolah? Sudah. Nah, Ibu mau tanya, kegiatan apa saja yang kalian lakukan sebelum ke sekolah? Minum, mandi, berpakaian. Itu adalah rutinitas yang kalian lakukan setiap Hari. ya. Baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Ibu minta Nak Arjuna pimpin kita dalam doa. Marilah silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berilah kami karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang soleh. Amin. Terima kasih Juna. Silakan duduk. Ibu mau tanya, apakah semua sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Ambilkan alat tulis, buku, peralatan lainnya, simpan di atas meja. Kita akan memulai pelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu. Ibu panggil nama satu persatu. Adrian Saputra, Ada, Bu. Amelia, Ada, Bu. Andi, Ada, Bu. semua hadir? Hadir. Tepuk untuk kita semua. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Ibu akan tampilkan di depan ini. Nanti kita nyanyi sama-sama sambil kita tepuk tangan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pada pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu atau materi sebelumnya? Materi di pembelajaran sebelumnya. Ya, Junior, silakan. Pelaksanaan
Iya. Kita buat apa dengan tumbuhan? Hak kita terhadap tumbuhan. Menyiram. Hak terhadap tumbuhan. Hak terhadap tumbuhan. Dapat memanfaatkan apa? Bagian tubuhnya. Ya, bijinya, daunnya, buahnya, batangnya, kita bisa manfaatkan. Itu manfaat dari tumbuhan. Lalu tumbuhan juga mengeluarkan apa? Oksigen. Oksigen itu adalah yang dibutuhkan oleh manusia. Baik. Selain hak, ada kewajiban. Kewajiban baru yang kalian sebutkan tadi, merawat, menyiram, memberi pupuk, itu merupakan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat di pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini, kita lihat sama-sama. Yang pertama, melalui gambar yang ditampilkan di PowerPoint, si kalian mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan melalui video pembuatan mozaik. Kalian mampu membuat mozaik dari bahan buatan dengan mudah. Nah, sekarang bisa lihat sama-sama? Bisa. Apa yang ibu tayangkan di depan? Iya, jadi gambar yang ibu tampilkan di depan adalah gambar hewan. Hewan ya. Nah, apakah gambar-gambar di depan ini adalah hewan peliharaan? Ya? Ya. Jadi gambar-gambar di depan ini ada hewan peliharaan. Yang pertama gambar apa itu anak-anak? Memeliharanya, kita bisa bermain dengannya, ya. Kita juga bisa berjalan-jalan dengan hewan peliharaan. Seperti hewan apa yang sering kita ajak jalan-jalan? Anjing. Ya, hewan anjing kan di mana-mana kan kita biasa lihat, mereka sering ajak jalan-jalan. Nah, itu yang hak yang kita peroleh dari hewan peliharaan. Nah, sekarang kewajiban. Kewajiban terhadap hewan peliharaan itu apa? Memberi makan. Putri, yang pertama apa? Yang kedua siapa lagi? Jesse. Ya, memberi minum. Yang berikut Ayu. Setelah memberi makan, memberi minum, apa lagi? Membersihkan kotoran. Iya, Junior membersihkan kotoran. Maher apa? Membuat kandang. Membuat kandangnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kan berbicara tentang hewan peliharaan. Dari hak kita itu, kita dapat bermain dengannya, kita dapat memeliharanya, itu hak yang kita peroleh. Lalu kita juga belajar bertanggung jawab. Kita pelihara dia atau kita memelihara, berarti kita sudah belajar bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan. Nah, yang kedua, selain hak ada kewajiban. Kewajiban itu seperti kita memberi makan, memandikannya, lalu merawatnya, lalu mengobati saat hewan sakit. Itu contoh kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Bisa paham sampai sini? Bisa. Ya, baik, sekarang kita lihat yang berikut. Ada teks cerita Dayu dan si Mungil. Ibu minta salah satu siswa, Ibu minta Citra bacakan teks Dayu dan si Mungil, biar teman-teman lain juga bisa memahami cerita Dayu dan si Mungil. Teman lain boleh lihat di layar. Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dayu pun harus menjalankan kewajiban
untuk mengurus kebutuhan si mungil. Ya. Tepuk tangan untuk Citra. Terima kasih Citra sudah membacakan dengan baik. Nah, tadi ada teks cerita. Nah, dari teks cerita yang dibaca tadi, nanti kalian tuangkan di dalam LKPD. Nanti ada suruhannya. Di situ diminta untuk mencari hak Dayu. Di situ diminta mencari kewajiban Dayu terhadap si mungil. Lalu di situ diminta dampak yang didapatkan oleh si mungil tadi. Bisa paham sampai sini anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa itu kewajiban? Siapa yang tahu kewajiban itu apa? Iya Junior, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, baik. Jadi sudah paham semua? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Baik, kita lanjut. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, kita sama-sama menyanyikan lagu apa? Senang? Nah, baik, kita nyanyi sama-sama. Anak kami sayang, anak kami sayang, ada di dalammu. Kacang merica, kacang merica, kacang merica, ada di kamu baru. Nah, perhatikan gambar. Nah, gambar apa yang ditampilkan di depan ini? Iya, gambar ikan. Indah tidak ikannya? Nah, ikan ini lihat. Kira-kira apa saja ikan ini sampai dia terbentuk itu kira-kira bahannya apa? Cara pembuatannya bagaimana? Atau namanya apa lukisan ini? Ada yang tahu? Iya. Iya, tepuk tangan atau tepuk salut untuk Andika. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, Andika bilang mozaik. Ya, benar. Jadi, tampilan di depan ini adalah gambar mozaik. Nah, apa itu mozaik? Siapa yang tahu mozaik? Hah? Ada yang tahu mozaik? Sebelum kita mengenal teknik-teknik dalam pembuatan mozaik, kita harus tahu apa itu mozaik. Nah, mozaik adalah karya seni yang menggunakan apa? Potongan bahan berukuran kecil yang ditempelkan pada sebuah bidang datar. Jadi karya seni yang menggunakan apa? Bahan potongan kecil yang ditempelkan pada sebuah bidang datar. Jadi karya seni mozaik ini adalah karya seni dua dimensi. Mengapa dikatakan dua dimensi? Karena hanya dapat dinikmati atau dilihat dari arah depan. Dia hanya dilihat dari depan. Jadi dia itu hanya, kalau dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi seperti lukisan. Nah, ini lukisan tadi. Adapun bahan-bahan untuk membuat mozaik. Apa saja bahan-bahan untuk membuat mozaik? Ada yang tahu? Ada yang bahan alam dan ada yang bahan buatan. Kalau alam kan yang kita ambil dari alam. Kalau buatan itu kan yang hasil buatan manusia. Nah, buat yang bahan alam itu seperti contohnya seperti biji-bijian itu termasuk bahan alam. Daun kering itu termasuk bahan alam. Selain itu kalau bahan buatan itu seperti kertas origami, potongan kertas majalah, potongan kertas koran. Nah, itu dipotong kecil-kecil lalu dibuatkan mozaik. Nah, teknik pembuatan mozaik ini berbicara tentang teknik menganalisis dari gambar tadi. Kalian lihat tekniknya apa? Tekniknya itu dengan diberi lem pada skitsa, lalu taburkan apa atau tempelkan potongan kertas origami. Jadi siapa yang tahu teknik membuat mozaik? Siapa yang tahu? Sudah lupa tadi ibu bicara tadi? Junior?
memberi lem. Jadi yang pertama siapkan alat bahan, kita bisa membuat sketsa, lalu kita memberi lem atau olesi lem pada sketsa, lalu kita tempelkan apa? Potongan-potongan kertas origami atau kertas koran atau majalah bekas. Itu cara membuat mozaik. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Tuh, ada contohnya. Nah, sekarang kita sama-sama melihat video buat mozaik. Halo anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membuat karya seni mozaik dari kertas origami. Adapun alat dan bahan, yang pertama selembar kertas A4, yang kedua ada kertas origami, adapun langkah-langkah yang akan dibuat. Yang pertama, dibuatlah sketsa pada kertas A4 yang telah disediakan. Nah, anak-anak, setelah selesai ditempelkan kertas origami, maka terbentuklah mozaik hewan peliharaannya, itu hewan ikan. Terima kasih. Nah, sudah melihat semua? Sudah tidak membuat mozaik? Pertama itu buat apa dulu? Kita menggambar hewan peliharaan. Jadi masing-masing kelompok tentukan hewan peliharaan apa yang mau saya gambar. Lalu yang kedua, setelah kita buat sketsa, apa yang kita buat? Kita menebalkan sketsa menggunakan apa? Spidol. Setelah itu kita apa? Yang berikut, oleskan lem. Oh ya, sebelum kita oleskan lem pada sketsa, kita gunting dulu kertasnya, kertas origami menjadi potongan-potongan yang kecil. Setelah itu kita oles sketsa yang sudah jadi tadi hewan peliharaan itu dengan apa? Dengan lem, dengan lem. Lalu setelah itu kita tempelkan potongan-potongan kertas origami itu di atas sketsa yang telah dibuat. Sudah paham sampai sini? Nah, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Tetapi dengan kelompok yang sama ini, dengan kelompok yang sama, Ibu bagikan ya 7 orangnya, masing-masing kelompok terdiri dari 7 anggota. Nah, jadi masing-masing kelompok itu tentukan hewan peliharaan apa yang mau saya buatkan mozaik. Lalu setelah itu, dengar, masing-masing kelompok harus tentukan siapa yang menggunting, siapa yang membuat sketsa. Itu kalian sama-sama omong di dalam kelompok. Ibu akan bagikan lembaran kertas A4 untuk kalian gambar sketsa, sekaligus LKPD untuk kalian diskusikan tentang hak, kewajiban dan dampak bagi hewan berdasarkan cerita Dayu tadi. Bisa? Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Ini dengan selembar kertas A4 untuk kalian buatkan sketsa. Jadi tidak boleh ribut di dalam kelompok, bicarakan. Apabila tidak mengerti boleh bertanya kepada Nah, halo. Nah, baik. Sebelum kalian memulai membuat proyek kalian, Ibu
20 menit untuk menyelesaikan tugas yang Ibu kasih tadi atau tugas yang Ibu berikan. Oke, apa anak-anak? Ya. Oke, lanjut. Yang lain terus menggunting tugas origami. Jangan potongannya jangan terlalu kecil. Ya, jangan terlalu halus. Supaya saat kita ambil mudah dan terlalu kecil sekali. Bisa? Ya, pas. Oke, dan mana notebooknya siapa yang pertama? Mari coba fotonya taruh di atas ini. Lembaran supaya jangan tercecer, jangan kotor. Sudah selesai, Jeffrey? Oke, sekarang oleskan lem. Oh, kasih terang dulu dengan spidol, ayo. Lanjutkan, harus gotong royong biar cepat selesai. Harus semua menempel. Ada yang menempel, ada yang menempel. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hak Dayu. Hak Dayu memelihara hewan. Hak hewan peliharaan. Hak si mungil untuk hidup terus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Kewajiban memelihara hewan. Memberi dia makan, memandikan dia. Dampak bagi hewan. Segar, sehat. Yang berikut, apa lagi? Adib. Ini adalah hasil mozaik dari kelompok kami. Hewan peliharaan bebek. Siapa yang punya bebek di rumah? Nah, baik. Bebek
mereka. Mulai. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hak Dayu. Ingin memelihara kucing. Hak hewan. Mendapatkan kasih sayang. Kewajiban memelihara hewan. Membersihkan kotoran si mungil. Dampak bagi hewan supaya tubuh sehat, tulang kuat dan gemuk. Ini hasil kerja mozaik kami. Peliharaan hewan kami kucing. Bagus tidak hasilnya? Bagus. Tepuk salut untuk kelompok 4. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan duduk. Dari kelima kelompok, Ibu sangat bangga karena kalian bisa membuat mozaik dengan baik, walaupun masih ada yang kurang atau belum sempurna. Baik, Ibu mau bertanya, apa kesulitan kalian yang kalian alami tadi? Ya, tidak? Kalian tidak mengalami kesulitan membuat sketsa bagaimana? Sulit tidak? Ya, agak sulit. Ya, karena kita harus menggambar dengan baik supaya hasilnya indah, jadi harus hati-hati. Jadi selain sketsa, kalian menebalkannya itu langkah-langkah membuat apa tadi? Mozaik. Jadi yang pertama harus kita siapkan apa tadi? Alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, apa lagi? Ya, lem, gunting, spidol, kertas A4, pensil, penghapus. Nah, itu alat dan bahan yang perlu kamu siapkan dalam membuat mozaik. Bisa tidak sampai di rumah kalian mempraktekkan membuat mozaik? Bisa? Baik. Lalu tadi tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ada yang merasa kesulitan? Ya. Ya? Ya, jadi kamu harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Hak itu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu yang kita lakukan. Misalnya kalian mendapatkan makan. Misalnya tadi berdasarkan cerita tadi, si mungil mendapatkan makanan dari siapa? Si Dayu. Itu haknya. Lalu si Dayu juga memelihara kucing, yang mendapatkan kesempatan untuk memelihara kucing. Itu haknya. Lalu selain itu kewajiban Dayu tadi berdasarkan cerita, dia memberi makan, merawat kucing, memandikannya, itu merupakan kewajiban. Lalu dampak akibat kalau kita sudah memandikan kucing, kucing akan terlihat segar, bersih, tidak kotor. Lalu kucing itu gemuk. Lalu apabila misalnya hewan sakit, kita merawat hewan sakit, hewan akan sembuh. Itu dampak yang didapatkan oleh si kucing tadi. Ada pertanyaan? Tidak. Sebelum Ibu memberikan soal evaluasi? Tidak. Tidak? Ya. Yang merasa kesulitan boleh menanyakan ke Ibu. Tidak apa-apa. Siapa? Siapa atau ada yang tidak bisa membedakan antara hak dan kewajiban? Sudah? Bisa paham sampai sini? Bisa. Ya, baik. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan setelah selesai presentasi, ya? Bisa? Bisa. Nah, baik, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kerja sudah mulai. Setelah itu mulai mengerjakan. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Baik. Silakan kerja.
mengerjakan soal evaluasi, dikerjakan dengan teliti biar mendapatkan nilai yang baik. Silakan mengerjakan.
siswa. Dengarkan. Lepas alat tulis, Ibu ingin bertanya ke kalian. Bisa? Bisa. Baik. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah materi yang Ibu berikan kalian sudah paham? Sudah. Nah, yang berikut, apakah kalian senang saat Ibu menampilkan semua kegiatan dari awal sampai akhir menggunakan media PowerPoint?